Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda sadaqa wa'ada wa nasara abdah wa a'azza junda wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Para jamaah semua, alhamdulillah wa syukurillah, di kesempatan pagi hari ini masih dipanjangkan umur kita, diberi nikmat sehat walafiat dan sebagainya. Mari kita syukuri dengan cara mengerjakan apa yang diperintah dan meninggalkan apa yang dilarangnya, dan kita berusaha untuk banyak-banyak berbuat baik. Amin ya rabbal alamin. Bacaan kita pagi ini ada makan minum. Ibu-ibu atau yang membaca perlahan-lahan dibacanya biar yang lain bisa mendengar. Siapa dulu yang baca, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hadis 1939, adab makan dan minum, Guru ya? Ya, betul. Bismillahirrahmanirrahim. An Huzaifah qala kunna idza hadarna ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa aman lam nado aidina hatta yabda'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doa yadahu wa inna hadarna ma'ahu marratan ta'aman faja'at jariyatun ka'annaha urfa'u wa zahabat liqadu'a yadaha lit'ami fa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyadiha thumma ja'a a'rabiyun ka'annama yudfa'u fa akhadha biyadihi faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna syaitana yastahillu ta'ama alla yuzkaru smullahi alaihi wa innahu ja'a bihadhil jariyati liyastahilla biha fa akhadhathu biyadiha faja'a bihadzal a'rabi liyastahilla bihi fa akhadhtu biyadihi walladhi nafsi biyadihi inna yadahu biyadi ma'a yadiha, yang artinya dari Huzaifah radhiyallahu an katanya, apabila kami makan bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami belum mengulurkan tangan atau mengambil makanan yang dihidangkan sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulainya. Pada suatu hari kami makan bersama-sama beliau, tiba-tiba datang seorang gadis kecil seperti didorong. Dia menjangkaukan tangannya hendak mengambil makanan, tetapi segera ditangkap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian datang pula seorang Arab dusun, dia seperti didorong mengulurkan tangannya, lalu dia tangkap pula oleh beliau. Maka bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hanya setan yang menghalalkan makanan tanpa
menyebut nama Allah memakannya, dia datang bersama gadis dan orang dusun ini hendak turut makan bersama-sama mereka. Demi Allah yang jiwaku dalam puasanya, sesungguhnya tangan setan itu ada di kedua tangan orang dusun dan gadis itu. Terima kasih guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 1940. An Jabir bin Abdullah annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul idza dakhala rajulu baitalakum wala asya wa idza dakhala falam yadhkurillahi inda dukhuli faqala syaitanu adraktumul mabita wa idza lam yadhkurillahu inda ta'amihi qala adraktumul mabita wa asa Sudah Abdul Muslimin, Jamaah Ta'lim Angkasa 56 di mana saja berada. Hadis tentang adab makan, akhlak ketika kita makan bersama. Ada ketika kita makan sendiri, ada ketika kita makan bersama. Ketika kita makan bersama, di sana bercampur dengan orang-orang yang mulia, ya, dengan para ulama, para asatidz atau para pejabat begitu. Jadi bagaimana adab makan kita berdasarkan ajaran Islam. Jadi dalam peristiwa ini pada zaman Nabi kita Muhammad SAW terjadi ketika Nabi bersama para sahabat dan lainnya akan melaksanakan makan bersama. Tiba-tiba belum dimulai makan, datang anak kecil yang langsung nyelonong mau ambil makanan itu. Belum dipersilakan, namanya anak kecil. Lalu ditangkap sama Rasulullah tangannya. Jangan nak, ya nanti dulu. Kemudian baru saja menangkap tangan anak kecil tadi, ada orang yang dewasa, ya orang gunung, artinya orang yang memang belum berpendidikan. Datang juga, nyelonong juga, mau ambil itu makanan. Ditangkap lagi sama Nabi. Nah ini pelajaran buat kita. Jadi yang pertama, dapat kita ambil pelajaran hadis ini ketika kita makan bersama orang-orang yang mulia, jangan kita ambil lebih dulu. Biarkan yang mulia dulu lebih awal membuka makanan itu, baru yang lainnya. Yang kedua, jangan mengambil makanan itu sebelum membaca bismillah. Jadi bukan pada saat kita masukkan ke mulut saja, pada saat kita mengambil makanan itu juga harus baca bismillah. Supaya setan tidak ikut bergabung di dalamnya. Biasanya kalau kita makan prasmanan, jelas lebih teratur ya. Yang orang tua dulu, yang mulia dulu, pejabat dulu, para ulama dulu, biasanya dipersilakan. Kita ini yang orang biasa jangan ikut-ikut. Ini kadang-kadang kurang adab, ya. Yang mulia masih banyak, kita yang, ya bukan kita menghina, artinya yang kedudukan kita biasa-biasa aja nyampur aja ikut duluan. Takut kehabisan apa bagaimana tuh kira-kira? Iya, ini namanya adab, akhlak ya. Banyak kok. Ya, makanannya banyak. Jadi kita tempatkan diri kita di saat itu, tempatkanlah. Ngalah kita biar orang-orang besar dulu. Ya, para pejabat dulu, ulama dulu. Ya, baru kita belakangan. Jangan kita nyelonong aja, nyempil bersama-sama pejabat, bersama para ulama. Padahal ulama-ulama pejabat yang lain kan masih banyak yang di belakang. Nah, ini adabnya. Sampai makan aja ajaran Islam mengajarkan kita. Dan jangan lupa ketika kita pegang sendok, kita mau ambil sendok nasi atau makanan apa yang kita ambil, bismillah. Ya, bismillah. Walaupun hanya bismillah saja sudah cukup.
Nanti ketika kita mau makan, sudah masuk di piring semua, kita bawa, mulai kita dengan makanan, baru Bismillahirrahmanirrahim, masuklah ke mulut kita. Kira-kira udah begitu belum yang kita lakukan tiap kita mau makan? Alhamdulillah, insya Allah. Jadi baru kita pegang sendoknya, kita sudah baca. Ini tanda sebagai seorang muslim yang berakhlak. Jadi bismillah aja tuh nggak apa-apa. Bismillah. Ambil sendok bismillah. Sendok sayur bismillah. Ya kan. Ambil air bismillah. Nah, ketika sudah siap, ya taruh di meja atau di lantai, kena makannya di lantai, lah baru Bismillahirrahmanirrahim. Ambillah makanan itu dan makanlah. Dengan cara itu kita sudah memenuhi aturan ajaran Islam dan kita sudah mendapatkan pahala dari Allah ketika kita makan. Dan hikmah yang lain, syaitan tidak ikut campur makan kepada kita. Di sini Nabi bersabda, wallazi nafsi biyadihi wa inna yadahu fi yadi ma'a yadiha. Gitu. Jadi kata Nabi, demi Allah, bahwa tangan setan itu berada pada tangan-tangan anak kecil dan tangan orang Arab Badui, ya orang dusun itu bersamanya. Kalau Nabi tidak tangkap, Nabi berarti membiarkan setan itu makan bersamanya. Jadi oleh karena itu boleh kita ya dengan membaca Bismillah dengan suara keras, artinya kita sekaligus mengingatkan kepada saudara-saudara kita yang mau makan. Mungkin saja karena mereka tidak terbiasa atau belum terbiasa, lupa baca bismillah. Kita yang sudah terbiasa, sunnah membaca bismillahnya dengan suara agak keras, yang bisa didengar orang lain. Ketika kita mau ambil sendok, bismillah. Ketika kita menyendok nasinya, bismillah. Ketika kita mengambil yang lain, bismillah. Sampai terkumpul dalam satu piring. Kalau makannya dengan prasmanan. Gitu. Nah, kalau kita makan sendiri ke sama, adab akhlaknya sama. Kalau kita makan sendiri dengan bacaan bismillah. Dan makanlah dengan pakaian yang rapi, ya. Walaupun kita makan sendiri, jangan telanjang, nggak pakai baju, ya, nggak pakai apa-apa, nggak pakai kaos juga, makan aja sambil telanjang. Ada nggak akhlaknya kalau begitu? Ya, ada nggak yang makan suka nggak pakai baju sama sekali? Iya, tetap walaupun sendiri paling tidak kaos, tapi kaos yang bukan kaos singlet, Wan. Ya, kaos oblong ya. Iya, jangan kaos singlet. Jadi enak kelihatannya juga. Jadi itu akhlak ketika kita makan dan membaca bismillah. Hadis yang berikutnya di sini 1440. Idza dakhala ar-rajulu baitahu fazakarallaha 'inda dukhulihi wa 'inda ta'ami qala asyaitanu la mabita lakum wala asya. Jadi kita bukan hanya pada saat makan, diawali pada saat kita masuk ke rumah, pada saat kita masuk ke majelis, pada saat kita masuk ke satu ruangan makan, jangan lupa baca bismillah. Termasuk ketika kita masuk ke rumah makan, Wan. Yaitu tadi di rumah atau di majlis-majlis, di masjid atau di tempat-tempat tertentu. Rumah makan yang biasa kita lakukan, kita lupa. Padahal sama saja. Ketika kita masuk ke rumah makan, ucapkan assalamualaikum. Walaupun perlahan. Kalau memang kita tahu rumah makan muslim, kenapa keras saja? Assalamualaikum. Dengan kita mengucapkan assalamualaikum dan melangkahkan kaki kita dengan bacaan bismillah, itu pun juga akan sudah mencegah setan berkumpul bersama kita nanti di rumah makan. Jadi Nabi berkata, apabila seorang masuk ke rumahnya, ke rumah makan, ke rumahnya sendiri, dan ia tidak membaca bismillah atau tidak membaca salam, ucapan salam dan bismillah, maka syaitan berkata, aku akan bercampur di dalamnya. Aku akan masuk bersamanya.
Wa iza dakhala falam yazkurillaha inda dukhuli qala syaiton adraktul mabit. Demikian pula kalau kita masuk tanpa baca bismillah, maka syaitan masuk bersama kita. Adraktul mabita wal asya, ketika seseorang masuk ke rumahnya, ke rumah makan, ke tempat-tempatnya, di dalam tempat dia masuk ke dalam rumah itu tanpa membaca bismillah dan tanpa mengucapkan salam, maka setan mengatakan, aku dapat bersamanya makan malam dan tidur bersamanya. Hingga nanti saudara-saudara sekalian, ketika kita awali masuk ke rumah kita tanpa mengucapkan bismillah, maka setan sudah masuk. Kalau setan sudah masuk, dia akan mudah mempengaruhi kita, dan ketika kita makan, kita lupa baca bismillah. Karena setan sudah masuk di dalamnya. Jadi oleh karenanya, jadikan kebiasaan ini kebiasaan yang rutin, yang kita perhatikan betul, bahkan kita wajibkan buat dia. Dari Jabir, Rasul bersabda, la ta'kulu bishimal, jangan engkau makan dengan tangan kiri. Janganlah engkau makan menggunakan tangan kiri. Fa inna syaitana ya'kulu bishimal, karena syaitan itu selalu makan dengan tangan kiri. Ayo, insya Allah ya, kalau tangan kanan, insya Allah saya kira, saya yakin kita sudah pasti makan dengan tangan kanan. Tapi mengucapkan bismillahnya itulah yang kadang-kadang terlupa. Dengan pelajaran kita pagi ini, insya Allah akan lebih menguatkan kita berdasarkan hadisnya. Suka tanya kan, ada nggak hadisnya? Ini kita bicara hadis. Dasar hadis yang memberikan petunjuk kepada kita, makanlah dengan tangan kanan, makanlah dengan membaca, awali dengan membaca bismillah, dan jangan sekali-kali makan mempergunakan tangan kiri, karena syaitan selalu makan dengan tangan kiri. Jadi saudara-saudara sekalian, jadi syaitan, tanda-tanda syaitan makannya dengan tangan kiri. Kita takut kalau kita makan dengan tangan kiri, kita digolongkan dengan apa? Dengan syaitan. Nah, perhatikan itu. Ajarkan anak-anak kita yang baru bisa makan dengan tangan kanan. Karena kebiasaan itulah yang akan terjadi ketika dia dewasa. Ya, sababianya begitu. Jadi kalau dari awal kita ajarkan, insya Allah, kalau dalam pelajaran ini, waktu kita sekolah dulu, diumpamakan satu pohon. Pohon ketika dia hidup masih muda, kita arahkan, kita bengkokin dia, kita arahkan. Ada tuh suka dibikin ya, dibikin pares, itu bisa. Selagi dia masih muda, bisa diarahkan ke kanan, ke kiri, dibengkokin ke bawah, bisa itu pohon. Tapi kalau dia sudah tua, patah. Ya, udah tua kita bengkokin, patah. Jadi mengarahkan itu ketika pohon itu masih muda. Untuk mendidik orang-orang, anak-anak kita, semua masyarakat kita selagi dia masih muda. Biasakan dia makan dengan tangan kanan. Ajarkan dia membaca atau mengawali dengan bacaan bismillah. Ajarkan mereka, anak-anak kita, dengan akhlak dan adab. Sesuai dengan ajaran agama kita, agama Islam. Dengan cara itu, ketika dia atau ketika mereka sudah dewasa, semua itu sudah terbiasa, tidak malu lagi. Ajarkan anak-anak kita untuk hadir ke masjid, ikut sholat berjamaah. Ajarkan, perintahkan dia ikut sholat berjamaah. Dengan cara itu nanti ketika mereka dewasa sudah terbiasa. Ini terkadang kita lihat di masjid-masjid jarang anak muda. Ya. Mana anak-anak mudanya yang umur-umur kira-kira 15, 17, 20 tahun. Yang hadir di masjid orang-orang yang di atas 30, 40 tahun. Yang mudanya kemana? Ini karena tidak dibiasakan. Jadi tugas kita orang-orang tua ya untuk menganjurkan mereka membiasakan perbuatan baik dari awal.